Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsintan Lamputri, 10 MIPA 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang tari persembahan. Tari persembahan berasal dari Riau. Meskipun pada awalnya tarian ini seperti tari paksa kembang dari Kalimantan Selatan yang dibawakan untuk menyambut tamu, tetapi seiringan waktu tari persembahan ditampilkan dalam berbagai kegiatan, misalnya pada pentas seni. Sejarahnya, pada tahun 1957 di Pekanbaru terjadi musyawarah pembakuan tari persembahan yang menampilkan tari-tarian dan lagu-lagu Melayu Riau seperti tari Serampang 12, yang tari Mainang Pulau Kampai, tari Tanjung Katung, dan tari Lenggang Patah 9. Berdasarkan musyawarah itu kemudian mengolah sebuah tari untuk mempersembahkan kepada tamu-tamu, maka terciptalah tari makan sirih yang kini menjadi tari persembahan yang diciptakan oleh seniman-seniman Riau. Sosialisasi pembakuan tari persembahan ini dilakukan agar dikenal oleh lapisan masyarakat Riau. Penari tari makan sirih ini harus memahami istilah-istilah khusus dalam tari Melayu seperti igal, menekan pada gerakan tangan dan badan. Liuk, gerakan menunduk atau mengayunkan badan. Lenggang, berjalan sambil menggerakkan tangan. Titi batang, berjalan dalam satu garis bagai meniti batang. Gentam, menari sambil menghentakkan tumit kaki. Cicing, menari sambil berlari kecil. Legar, menari sambil berkeliling 180 derajat dan lainnya. Tari persembahan difungsikan sebagai tarian untuk menyambut para tamu yang datang ke Indonesia, misalnya tamu agung. Namun seiringan dengan berkembangnya zaman, tarian ini juga digunakan saat pentas seni untuk mengenal budaya klasik Riau. Ragam gerak tari persembahan. Pada tari persembahan terdiri dari 8 gerakan dengan keteraturan 14 dikali 8 ketukan. Tari Sekapur Sirih ini dijadikan Lenggang Patah 9 sebagai ciri khasnya. Tarian Lenggang Patah 9 meliputi beberapa gerakan seperti langgang di tempat, memutar dengan arah satu lingkaran, serta lenggang maju dengan model yang berubah. Hanya saja pada tari makan sirih terdiri dari 2 gerakan, yakni gerakan lenggang patah 9 tunggal dan lenggang patah 9 ganda. Gerakan lainnya yaitu igal. Dalam tari Sekapur Sirih ini, igal adalah gerakan pada tangan dan badan dengan penekanan. Sedangkan liuk sendiri lebih memaknai dengan gerakan ketika penari menunduk maupun mengayunkan badannya. Liuk sendiri lebih dimaknai dengan gerakan ketika penari menundukkan maupun mengayun badannya. Lenggang adalah istilah untuk gerakan saat penari berjalan dan menggerakkan tangannya. Lenggang sendiri terbagi menjadi 2.
jenis gerakan yakni lenggang patah 9 tunggal dan lenggang patah 9 ganda. Masing-masing memiliki ciri khas pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan tangan pertama, tarian ini menekankan pada gerakan tangan. Gerakan tangan ini dimulai dari bagaimana para penari yang mengawali dengan merapatkan tangan. Merapatkan tangan ini bermakna bahwasannya para penari sedang memberikan penghormatan pada para tamu. Tarian ini memiliki makna penghormatan. 2. Gerakan kaki. Para penari tari sekapur sirih juga perlu memperhatikan dan memahami beberapa gerakan yang biasanya menggunakan kaki, termasuk dari cara berjalan menuju tamu dan gerakan saat menunggu para tamu mengambil sirih. Istilah dalam tari persembahan. Titik batang adalah gerakan para penari saat berjalan melewati titian batang. Dalam gerakan ini, para penari harus belajar melewati fokus dan kesabaran saat melewati batang tersebut. Gentam merupakan istilah untuk gerakan penari yang berusaha menghentakkan bagian tumit kakinya. Cicing merupakan istilah ketika penari melakukan gerakan tari sambil diikuti gerakan lari kecil. Legar merupakan salah satu gerakan penari di mana mereka harus berkeliling secara 180 derajat. Tata busana tari persembahan. Adapun kostum yang dilakukan oleh penari makan sirih memakai busana adat khas Riau, khas Melayu, yakni celana, baju, dan kopiah untuk yang pria. Sedangkan yang perempuan, para penari mengenakan baju yang biasanya dipakai mempelai perempuan, yaitu baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belaga. Pada bagian kepala terdapat mahkota yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga. Sementara bagian bawah tubuh para penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah. Tata rias tari persembahan. Tata rias menggunakan rias atau make up panggung, yaitu menonjolkan lekuk dan garis-garis wajah agar tampak segar dan cantik. Karena fungsi rias yang utama adalah untuk mempercantik wajah, tata rias dalam tari persembahan menggunakan rias panggung seperti fungsi yang telah disebutkan di atas, yaitu untuk mempercantik wajah. Alat-alat yang digunakan dalam tari persembahan seperti tari tradisional lainnya. Tari persembahan juga diiringi dengan musik pengiring yang terdiri dari beberapa musik, yaitu marwaris. Dalam tari persembahan, marwaris merupakan sebutan untuk sekelompok yang memainkan musik perkusi. Marawis khas dengan unsur keagamaannya. Gambus adalah salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Biasanya terdapat senar pada gambus dan jumlah terbanyaknya 12 buah. Gambus sendiri bisa dimainkan secara beriringan dengan gendang. Beberapa orkes sering menggunakan gambus sebagai alat utamanya. Akordeon merupakan salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Cara memainkannya yakni menggantungkan pada badan. Teknik memainkannya yakni dengan memberi perlakuan berupa dorongan dan tarikan supaya udara yang ada di dalamnya ikut tergerak. Gendang merupakan salah satu instrumen yang dalam kategori gamelan. Cara memainkan gendang yakni ditepuk.
menggunakan tangan tanpa adanya alat bantu. Sedangkan biola salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam persembahan, tari persembahan. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Biola sendiri terdiri dari 4 buah senar dan yang penyetelannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Properti tari persembahan. Properti yang digunakan adalah tepak sirih. Dalam hal ini tepak sirih mengalami perkembangan dari segi bentuk dan bahan yang digunakan. Tepak sirih yang dulu terbuat dari logam, sementara tepak sirih sekarang terbuat dari kayu atau triplex. Tepak sirih berisi daun sirih, gambir, tembakau biasanya digunakan untuk mensugi gigi. Kapur sirih melambangkan kesucian dan kebersihan hati. Pinang, alat untuk meracik buah pinang disebut kacip. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.